Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Andis Yuli Pamungkas dari KPU Kabupaten Karanganyar. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Negeri Ngargoyoso yang mana terselenggara atas arahan, bimbingan, dan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten. Jadi KPU Kabupaten Karanganyar dalam tahapan Pilkada 2024 ini salah satu program dalam hal atau sasaran kepada pemilih pemula, kita membentuk namanya Komite Milkoi. Nah, apa itu Komite Milkoi? Jadi Komite Milkoi ini kita mengumpulkan dari SMA, MA maupun SMK di Kabupaten Karanganyar, kemudian kita ambil perwakilan dari OSIS ya, dari pengurus-pengurus OSIS, kemudian kita bentuk Komite Milkoi. Nah, Komite Milkoi ini kalau bisa digambarkan sebagai miniaturnya KPU di tingkat SMA, tingkat MA, dan tingkat SMK. Nah, tugas daripada Komite Milkoi ini adalah membentuk tahapan atau menyusun program tahapan untuk pemilihan ketua OSIS secara serentak di SMA, MA, dan SMK di seluruh Kabupaten Karanganyar. Jadi dalam menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS, KPU menginisiasi untuk bekerja sama dengan ketua OSIS itu sudah mulai dari tahun 2016. Jadi waktu itu memang belum terbentuk komite ya, namanya bukan komite, tapi KPU langsung mendampingi OSIS. Itu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, setelah tahun 2022 sampai 2024 ini KPU resmi membentuk komite. Jadi kalau dulu belum ada komite, kemudian mulai tahun 2022 itu sudah terbentuk Komite Milkoi. Nah, kalau tahun 2024 ini Komite Milkoi dibentuk pada tanggal 15 Juli 2024 dan berakhir pada 25 September 2024 ya. Nah, untuk target Milkoi ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula ini harapannya bisa belajar, menyusun program, kemudian membuat tahapan pemilihan di tingkat pemilihan OSIS ya, dan kita sesuaikan dengan tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Harapannya apa? Kenapa kita memilih sasaran di tingkat SMA, MA maupun SMK? Karena apa? Di tingkat itu pemilih pemula ya, pemilih pemula ini yang nanti akan memilih pertama di pemilu maupun pilkada ini, harapannya juga bisa mengetahui tahapan pemilihan seperti apa gitu. Ya, kemarin serentak kita pemilihan ketua OSIS di tanggal 25 ya, secara serentak, meskipun sebenarnya ada 3 gelombang. Jadi gelombang pertama itu di awal bulan September, kemudian pertengahan September, dan di akhir September. Karena apa? Kenapa dibagi 3 gelombang? Karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan di tingkat sekolah masing-masing. Tetapi secara serentak kita tetapkan pada 25 September kemarin. Di beberapa sekolah yang tergabung dalam Komite Milkoi. Jadi memang tidak semuanya ya Mbak ya, tidak semuanya masuk di Komite Milkoi ini. Yang apa ya, yang kemarin kita undang, kemudian yang bersedia masuk di dalam Komite Milkoi ini kita fasilitasi dalam penyelenggaraan maupun dari sisi konsep, kemudian juga pelaksanaan kita dampingi begitu.
Jadi harapan kita teman-teman yang kemarin menjadi pengurus Milkoi ya, maupun juga di kepanitiaan di tingkat sekolah, karena Milkoi ini kan, komite Milkoi ini kan ke bawah ke tingkatan sekolah juga membentuk panitia-panitia ya, panitia lapangan. Jadi harapannya ketika nanti sudah lulus gitu ya, sudah lulus, harapannya juga bisa nantinya menjadi penyelenggara yang real begitu. Artinya kan kalau di KPU itu ada KPU tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan di PPK, kemudian di tingkat kelurahan ada PPS, di tingkat TPS itu ada KPPS. Jadi harapannya dari proses pembelajaran penyelenggaraan Milkoi ini, teman-teman pemilih pemula ini bisa mengetahui proses, tahapan, kemudian nanti kalau sudah lulus begitu, harapannya juga nanti bisa meneruskan atau menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan gitu. Kalau inisiasinya dari KPU, tetapi nanti yang bertugas di lapangan itu nanti dari komite Milkoi yang terdiri dari pengurus OSIS di tingkat SMA, MA maupun SMK. Positif sih ya Mbak ya, kalau teman-teman kemarin antusiasmenya juga sangat luar biasa, semangat. Karena apa, konsep Milkoi ini kita setting persis dengan penyelenggaraan pemilu sungguhan gitu ya. Jadi teman-teman antusiasnya juga luar biasa. Dari sewaktu kita kemarin melakukan pendampingan di sekolah-sekolah itu juga settingnya bagus-bagus itu ya, setting TPS-nya juga bagus-bagus, dan tanggapannya dari Bapak Ibu guru juga positif. Relawan demokrasi ini kita bentuk pada bulan Agustus itu ya Mbak ya, bulan Agustus. Kemudian relawan demokrasi ini akan memiliki masa kerja yaitu September, Oktober sampai November. Jadi relawan demokrasi ini kita rekrut khususnya di masyarakat Karanganyar ya, yang bersedia untuk menjadi relawan demokrasi. Nah, tugas daripada relawan demokrasi itu adalah mensosialisasikan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang saat ini sedang kita selenggarakan. Mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2024. Jadi secara konsep relawan demokrasi ini kita bentuk menjadi 5 basis. Basis pertama adalah basis perempuan, kemudian basis keagamaan, basis pemilih pemula, kemudian basis disabilitas, dan basis komunitas. Nah, masing-masing basis ini terdiri dari 5 orang relawan. Jadi totalnya ada 25 orang. Jadi 5 orang itu nanti fokus pada satu basis gitu. Jadi nanti basis keagamaan nanti dia akan sosialisasi pilkada di lingkungan keagamaan, kemudian di pemilih pemula dan pemuda itu nanti akan bersosialisasi di lingkungan pemilih pemula maupun pemuda. Sebagai contoh, kalau di basis keagamaan itu ya nanti ketika ada kegiatan pengajian atau kajian-kajian agama, kegiatan-kegiatan keagamaan, nanti dia bisa masuk ke kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan tahapan pilkada. Begitu nanti juga dengan komunitas-komunitas yang lain, misalkan ada kelompok Karang Taruna begitu ya. Terus kalau di basis perempuan itu ada perkumpulan PKK, kemudian juga perkumpulan komunitas wanita begitu. Nanti relawan ini akan masuk ke sana dan akan memberikan sosialisasi tentang pilkada ini. Kalau secara syarat khusus tidak ada ya Mbak ya. Ini kita terbuka, jadi dalam perekrutan relawan demokrasi ini kita terbuka kemarin, jadi secara khusus tentunya kita seleksi ya, seleksi dari daftar riwayat hidup. Jadi seleksinya itu kemarin juga seleksi wawancara, kita profiling juga, mengetahui rekam jejak, kemudian juga pengalaman,
di bidang sosial, kemudian apakah yang bersangkutan juga memiliki komunitas, karena faktor nilai terbesar dalam kita menentukan relawan demokrasi ini adalah jaringan, ya, jaringan kerja. Jadi semakin banyak jaringan kerja yang dimiliki oleh teman-teman relawan, itu akan membuka peluang yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi gitu ya. Hanya kalau relawan demokrasi ini memiliki banyak jaringan kerja atau komunitas, itu tentu akan lebih memudahkan teman-teman relawan demokrasi untuk masuk ke setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kalau jangka panjangnya kita berharap bahwa relawan demokrasi ini tetap terus ada ya Mbak ya, karena ini juga pertama kita melihat antusiasme dari teman-teman relawan sendiri itu kemarin juga cukup banyak dari yang kita butuhkan untuk yang pendaftarnya. Jadi kita bisa melihat atau menilai bahwa antusiasme masyarakat yang ingin menjadi relawan itu juga cukup tinggi gitu. Sembari juga ini menjadi daya tarik untuk kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat secara luas dan secara umum gitu, untuk sama-sama kita berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024.